Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para siswa SMA Plus Luhur Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun masih dengan online untuk melanjutkan kegiatan belajar dan membahas fikih ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bisa dengan mudah kita pahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita istiqomah, kemudahan, kesempatan, semangat, dan kesenangan untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa menuntut ilmu, terutama mempelajari ilmu agama. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Luhur Furqan, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas farad, yaitu bagian yang telah ditentukan dalam pembagian harta warisan. Yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah ahli waris yang mendapatkan sepertiga, lalu ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam, dan kita juga telah membahas asobah binafs atau asobah binafsihi, di mana di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa dalam pembagian harta waris itu ada dua ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah pembagian harta waris dengan farad, yaitu bagian yang telah ditentukan berapa yang didapat. 1/2, setengah, 2/3, 1/3, 1/6, 1/4, dan 1/8. Dan ada juga bagian yang disebut dengan asobah. Apa itu asobah? Yaitu harta waris yang tersisa setelah dibagi-bagikan secara farad, maka yang tersisa itu diberikan kepada ahli waris yang hak warisannya secara asobah. Jadi asobah itu mendapatkan sisa harta waris setelah dibagikan secara farad. Nah, kemarin yang kita bahas juga adalah bahwa asobah itu terbagi menjadi 3. Ada asobah binafsihi, ada asobah bil goir,
Dan yang ketiga, asobah ma'al ghair. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas asobah yang berikutnya, yaitu asobah bil ghair. Haibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, ya, ini dia asobah bil ghair. Tolong disimak, saya akan bacakan keterangan tentang asobah bil ghair yang terdapat di kitab Fikih Muyassar. Baik. Al-asabatu bil ghairi, asabah bil ghair, wahumul bintu. Mereka adalah ahli waris yang juga mendapatkan asobah, tapi asobahnya bukan binafsihi, bukan karena dirinya sendiri, tapi bil ghair, tapi karena ada keberadaan ahli waris yang lain. Karena ada keberadaan ahli waris ini si A, maka si B yang tadinya mewarisi dengan cara farad berubah menjadi mewarisi dengan cara asobah. Itu artinya asobah bil ghair. Ya, atau ya, seperti keterangan yang terdapat dalam gambar ini, yaitu orang yang menjadi asobah beserta orang lain yang telah menjadi asobah. Kalau orang lain tidak ada, maka ia tidak menjadi asobah, melainkan menjadi ashabul furud biasa. Maksudnya adalah begini ya ikhwan. Aslinya ahli waris, anggap aja misalnya ahli waris si A, aslinya dia itu mendapatkan bagian warisan secara farad, misalnya setengah, dia dapat setengah bagian dari harta waris yang ditinggalkan. Tapi karena dalam pembagian harta waris ternyata ada ahli waris B, dan ahli waris B ini adalah ahli waris yang mewarisi dengan cara asobah. Dan ahli waris B ini mempengaruhi ahli waris A tadi, di mana si A tadi mendapatkan bagian waris secara farad, yaitu setengah. Tapi karena adanya si B, si A berubah dari mewarisi secara farad berubah menjadi mewarisi secara asobah. Nah, si A ini disebut dengan asobah bil ghair. Siapa sajakah ahli-ahli waris yang pada asalnya dia mewarisi secara farad, tapi karena ada ahli waris yang lain, di mana ahli waris yang lain itu adalah asobah, si ahli waris yang tadinya mewarisi dengan cara farad berubah menjadi ahli waris dengan cara asobah. Baik, biar nggak bingung, kita lanjut lagi. Bacaannya adalah wahumul bintu. Ahli waris yang bisa berubah dari mewarisi secara fard menjadi mewarisi secara asobah adalah yang pertama al bintu, anak perempuan. Wa bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Wal ukhtu li abin, saudari sebapak. Kullu wahidatin minhunna, setiap dari perempuan, ahli perempuan yang disebutkan tadi, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari sebapak. Ma'akhiha, mereka akan menjadi asobah jika bersama mereka
ada saudara laki-lakinya. Al-bintu, anak perempuan, itu aslinya mewarisi dengan cara farad, di mana anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jika anak perempuannya berjumlah satu, dapatnya setengah. Kalau mereka berjumlah lebih dari satu, maka mereka mendapatkan 2/3. Tapi anak perempuan ini, jika bersama mereka ada anak laki-laki, jadi ada orang tua meninggal, ya, wafat, dan dia meninggalkan anak perempuan sama anak laki-laki. Nah, anak perempuan yang tadinya mewarisi secara farad, tapi karena ada saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki, maka anak perempuan berubah dari mewarisi secara farad, mewarisi secara asobah. Baik, gambarannya seperti ini ya ikhwan. Jika ada orang tua meninggal dan dia meninggalkan anak laki-laki, kemudian dia juga meninggalkan anak perempuan, lalu dia meninggalkan istri. Istri karena ada anak maka dia mendapatkan 1/8. Nah, anak perempuan, ya, anak perempuan yang aslinya, ya karena ini anaknya kita anggap ada satu lah, aslinya dia itu mendapatkan harta warisan dengan cara farad, yaitu setengah, ya, dia dapat setengah. Tapi karena di sini ada anak laki-laki, maka anak perempuan yang tadinya mendapatkan bagian waris dengan cara farad, yaitu setengah, berubah menjadi asobah. Artinya menjadi ahli waris secara asobah, enggak setengah lagi. Sehingga jika harta warisnya itu sebesar 8 juta, maaf, hilang. Kalau harta warisnya 8 juta, maka istri dapat 1 juta, sisa 7 juta dibagikan ke anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di sini kita lihat ya ikhwan, pada awalnya anak perempuan itu mewarisi dengan cara farad, yaitu setengah. Tapi karena ada anak laki-laki, maka anak perempuan tidak mewarisi secara farad lagi, melainkan secara asobah. Baik. Ya, begitu pula dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan ini pada awalnya dia mewarisi dengan cara farad, yaitu setengah. Bagiannya setengah kalau dia cuma satu orang doang. Tapi kalau lebih dari satu orang, misalnya ada 3 cucu perempuan dari anak laki-laki, maka cucu perempuan di sini akan mendapatkan bagian harta waris secara farad sejumlah 2/3. Tapi jika ada cucu laki-laki, nah, tadi kan cucu perempuan dari anak laki-laki, nah ternyata ada cucu laki-laki dari anak laki-laki juga, maka cucu perempuan yang tadinya mewarisi secara farad berubah, mereka akan mewarisi secara asobah. Begitu pula dengan saudari perempuan sekandung. Saudari perempuan sekandung, awalnya mereka itu mewarisi secara farad yang jumlahnya setengah.
bagian. Kalau saudari perempuan sekandung hanya satu orang. Kalau lebih dari satu orang, maka bagian faradnya sebesar 2/3. Namun jika ada saudara laki-laki yang sekandung, jadi ada seseorang wafat yang dia tinggalkan, ya nggak ada anak-anak, dia cuman meninggalkan ayah, saudari perempuan, sama saudara kandung laki-laki. Saudari perempuan kandung sama saudara laki-laki kandung. Nah, saudari perempuan kandung kan pada asalnya dia mewarisi dengan cara farad, yaitu setengah. Tapi di sini karena ada saudara laki-laki kandung juga, maka saudari perempuan kandung tidak mewarisi secara farad lagi, tetapi mewarisi secara asobah. Pun demikian dengan saudari perempuan sebapak. Sama gambarannya. Saudari perempuan sebapak awalnya asalnya mereka mewarisi dengan cara farad sebesar setengah. Kalau mereka jumlahnya satu orang. Tapi kalau lebih dari satu orang mereka dapatnya 2/3. Tapi jika saudari sebapak bersama mereka ada saudara laki-laki sebapak juga, maka saudari perempuan sebapak tidak mewarisi secara farad lagi, tapi mewarisi secara asobah. Nah, jadi asobah bil ghair ini adalah ahli waris yang asalnya, yang mulanya mereka mewarisi secara farad. Tapi karena ada saudara laki-laki mereka, anak perempuan ada anak laki-laki, cucu perempuan ada cucu laki-laki, saudari perempuan kandung ada saudara laki-laki kandung, saudari perempuan sebapak ada saudara laki-laki sebapak. Maka pada saat itu mereka tidak mewarisi secara farad lagi, melainkan mewarisi secara asobah. Oleh karena itu mereka disebut dengan asobah bil ghair, yaitu ahli waris yang menjadi asobah gara-gara ada ahli waris yang lain. Nah, di sini ada tambahan ya ikhwan, yaitu wa tazidu bintul ibni, dan tambahan ya, bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, bi annahu ya'sibuha ibnu ibnin. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini dia akan menjadi asobah jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Fi darajatiha, yang satu derajat, mutlakon, secara mutlak, akhuha, baik itu cucu laki-laki kandungnya, au ibnu ammiha, atau cucu laki-laki dari pamannya atau sepupunya berarti. Wa benul ibni alladhi huwa anzala minha, dan bahkan cicit laki-laki juga akan menjadikan cucu perempuan bisa asobah idza tajat ilaihi, apabila cicit laki-laki itu dibutuhkan. Wa min adahum minadz-dzukuri la tarith akhwatuhum ma'ahum syai'an. Ya. Artinya ahli waris laki-laki selain mereka, selain anak laki-laki, selain cucu laki-laki, selain saudara laki-laki sekandung, selain saudara sebapak, maka saudara perempuan mereka tidak mewarisi bersama mereka dengan cara asobah sedikit pun. Seperti anak-anak dari para saudara
paman-paman dan anak-anak dari para paman. Ya, tayyib.